Yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, cause no one feels that bad. And it comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Halo semuanya, ketemu lagi ya dengan saya Freddy, dan saya lagi ditemani saudara saya dari kota Jakarta. Siapa lagi yang nggak kenal Mas Fuad, Fani Fuadi atau Fuad Iron Brotherhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman yang kemarin komen, Bang collab dong sama Mas Fuad. Ya sekarang ngomong lagi ketemu. Jadi buat teman-teman yang lagi masih penasaran, sebenarnya kita itu satu kota, yaitu dari kota Temanggung, Jawa Tengah ya Mas. Ya. Cuman ya dulu tuh sebenarnya kita satu angkatan untuk waktu sekolah ya. Sering lihat Mas Fuad siapa sih sering lihat. Nah tapi dengan adanya saya nikah dengan orang Rembang, akhirnya saya merantau ke Rembang dan kerja di Semarang. Tapi Mas Fuad sampai selama ini beliau masih di Temanggung, tapi sekarang jadi orang kota nih. Sementara. Iya, jadi orang Jakarta, lagi menimba ilmu sama cari ilmu ya intinya ya. Itulah yang saya jalanin. Intinya itulah. Karena ilmu tak terbatas gitu aja. Jadi ini sebelum kita masuk ke videonya, mumpung masih hangat-hangatnya nih di tanggal 3 Syawal sekarang, 4 ya? 4 Syawal 1442 Hijriah. Kami saya Freddy Diamond dan Mas Fani Fuadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata dan perbuatan selama setahun kemarin ada salah yang disengaja ataupun tidak disengaja, kami minta maaf ya. Siap. Oke, jadi kali ini saya akan sharing-sharing aja ya. Untuk masalah latihan, karena gini sebenarnya Mas Fuad di hari Minggu ini Mas Fuad lagi sama istrinya tuh di rumah kan, lagi silaturahmi di rumah bapak saya, karena saya asli Temanggung. Jadi pas juga saya lagi pulang ke Temanggung, karena untuk kemarin sebenarnya saya udah sowan ataupun silaturahmi ke rumahnya Mas Fuad, tapi nggak saya record ya. Nah, terus gantian sekarang Mas Fuad sama istrinya yang sowan ke rumah bapak ya, karena sebenarnya kita sering ketemu dan intinya gitu ya Mas ya. Iya, ya gitulah. Biasanya kan ketemu video call, paling ketemu di panggung, kalau di event jadi juri. Ini backgroundnya asik banget tuh, masjid. Jadi ini Masjid Baitul Mutakin di desa saya, Desa Sepikul, Mojo Tengah Kedu, RT 1 RW 2 ya. Enak banget pokoknya. Jadi oke, saya mau tanya Mas Fuad nih. Apa? Jadi banyak yang tanya Mas Fuad kok sering juara. Ini juara belum terkalahkan sampai sekarang ya. Dengan konsistennya pola makan dia. Intinya konsisten pola makan sama latihan dan pola istirahat. Ceritain dong buat teman-teman. Oke, sebenarnya udah sering banget, nggak ada yang saya tutupin soal apa yang saya jalanin ya, teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semua, buat subscribernya Freddy Diamond. Makin maju channelnya. Oke, saya cerita sedikit ya, sebenarnya saya cerita sedikit. Dulu itu saya nggak tahu yang namanya diet. Pernah mau tanding malam saya itu makan bebek goreng juga pernah. Nggak tahu bener saya nggak tahu kalau mau tanding itu harus cut air, harus ada karbo loading, sama sekali nggak tahu. Sampai akhirnya saya cari tahu, saya tanya-tanya ke senior, sampai bingung kan, apa sih kok karbo loading itu apa sih, buat apa sih, saya nggak tahu gitu. Karena seminggu mau tanding aja saya masih makannya apa yang ibu masak gitu loh. Tahu saya udah latihan ya asal-asalan aja sebenarnya. Terus dari situ saya mulai belajar itu waktu saya ngambil sertifikasi di Rai Institute. Oh, yang Rai Institute di Jogja. Ya? Di situ kan Mas Ade 2015 ya. 2014. Terus Halim Syam dulu menjelaskan, coba dong, gila konsistennya kok otot bisa sampai kayak gitu loh. Itu saya coba
ngatur makan ekstrim tuh, wah nggak boleh makan ini makan itu gitu, karena belum tahu sebenarnya kan di situ, karena kuncinya tetap makan. Jadi sumber penyakit itu katanya kan berasal dari mulut kita nih. Iya benar. Itu apa yang masuk ke mulut kita Yang jadi, akan mencemarikan bukan apa yang masuk ke tubuh kita, apa ya, ya apa yang orang lihat gitu loh. Jadi visualisasinya apa yang orang lihat. Ketika kita makan jadi gemuk, orang akan berasumsi oh kamu banyak makan. Ketika kering, oh kamu kurang makan. Nah di situ. Iya. Saya belajar dari situ. Oh iya, berarti ibarat pelukis katanya kalau catnya bagus ya hasilnya bagus gitu loh. Tintanya bagus. Dalam artian bagus ini bukan harganya yang mahal ya. Karena ternyata kembali itu cuma hanya kita mengolah di penyajian aja sebenarnya di situ. Awal mula lemes, bener-bener lemes gitu loh. Masa makan harus kayak gini ya? Tapi kesini saya belajar, apa sih yang boleh, apa sih yang enggak. Saya belajar, saya terapin ke saya. Tapi waktu itu kan masih belajar juga, belum bisa konsisten banget. Sampai sekarang lah belum. Ternyata harus ada yang bulking, lo kan dia bulking dulu lah om, ini sampai 90 kilo. Ada habis tanding aku mau bulking dulu lah gitu. Aku berpikir gitu, kok badan udah bagus-bagus, ngapain ya dirusak lagi. Nah dari situ aku belajar, cobalah aku stay aja lah dengan kayak gini. Tapi kesini ternyata enak aku jalaninnya gitu loh. Iya. Itu sebenarnya. Jadi intinya di konsisten ya. Teman-teman udah tahu kok apa yang harusnya dimakan, masaknya seperti apa kalian udah tahu. Saya yakin udah tahu anak-anak gym itu. Cuma intinya mau apa tidak. Jalani konsisten itu. Jadi intinya nomor satu, saya salut sama Mas Fani Fuadi kan. Dari tahun 2013 ya. 14 sampai sekarang itu dia menjaga pola makan. Berusaha lah. Berusaha. Beda sama saya. Kadang saya ada bakso, ada ini sama saya makan. Jadi kita berangkat bareng dulu awalnya. Bahkan duluan saya ya. Duluan saya. Sama Fuad. Saya pertama ketemu Fuad tanding tuh di Semarang. Tapi sebenarnya kita satu kota. Jadi pernah latihan bareng. Nah, di situ kita tanding bareng secara dari 2015 Mas Fani Fuadi dikontrak atlet Cytec Nutrition sampai sekarang. Terus di putaran tahun 2016 kan ada itu dulu roadshow ya. Artinya roadshow setiap tahun kan ada namanya Man of Steel. Nah, saya juara di tahun 2016-nya. Saya yang diambil, makanya sampai sekarang kita satu tim. Jadi tim satu kota. Jadi ya mungkin di satu suku, satu bahasa. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa rapopo. Iya, tapi saiki Fuad gaya dadi wong kota iki saiki. Aku kerja ning kutha tapi tetep style wong desa. Aja kuwalik. Enggak lah, ojo wong kutha rezekine desa, tapi wong desa rezekine kutha. Amin ya Rob, gitu. Ojo wong desa sok kutha-kutha. Tapi wong kutha sok desa ora apa-apa. Nah, tapi waktu pulang kemarin manggil saya lu gua. Apaan? Lemper. Ya enggak, jadi itu enggak bisa. Aku di Jakarta mau gua sama lu gitu. Enggak bisa. Ya kayaknya memang dari kita dari situ nggak bisa sih. Mau ya mungkin udah kebiasaan sih. Jadi kalau yang kerja di kota balik ke kampung mau gua lu mah diketawain. Enggak lah, itu cuma hanya bahasa aja ya. Bahasa pergaulan. Wis kulino mangan telo ya. Nah, seperti itulah. Udah sering-sering makan singkong, jadi gitu. Suruh bilang gua lu lidahnya kecetit gitu. Nggak bisa. Iya. Jadi intinya tadi konsistennya ya. Iya. Saya salut sama Mas Fuad ya. Dan itu saya jalan sama istri masak dulu dari rumah. Pasti bawa bekal ya. Sampai jujur aku diketawain waktu di food court. Orang-orang pada makan, aku ngeluarin makanan Tupperware. Diri itu istriku, kamu malu nggak? Aku bilang gitu. Enggak lah. Aku mah bodo amat. Mereka juga nggak makan kok. Aku nggak minta mereka. Iya. Kalau aku nggak boleh makan di sini ya udah aku pindah. Jadi dengan Mas Fuad yang diberkahi sama genetiknya beliau yang sungguh benar-benar simetris dan indah, itu yang nambah Mas Fuad sampai sekarang ya. Buat teman-teman
banyak yang sering kamu genetiknya udah bagus ya, kamu sebenarnya Tuhan itu menciptakan genetik kita tuh bagus, semua bagus, semuanya bagus gitu. Tapi bagaimana kita mengolahnya kan sebenarnya itu di situnya. Sebenarnya sama kok, banyak oh iya dia pasti menang karena genetiknya bagus, karena ini bagus. Semuanya bisa kok, Tuhan itu menciptakan kalian dengan bentuk sempurna kok. Tinggal kalian itu bisa nggak ngukirnya ya. Ibaratnya kamu kayu. Tuhan itu ngasih kayu nih satu. Kayu jati nih. Sama-sama kayu jati. Masih gelondongan ya? Masih gelondongan, yang satu diukir dalam bentuk yang lebih bagus. Mungkin jadi patung atau jadi ukiran, jadi pintu. Itu kan harganya beda. Iya, yang gelondongan sama yang enggak. Nah, di situ jadi kadang jujur banyak, wah itu genetiknya udah bagus sih, ini udah bagus sih gitu. Sebenarnya sama kok, sama, tinggal bagaimana kalian mengolahnya sebenarnya di situ. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang konsisten, yang maksudnya pingin sejalan dengan hobi kita, yaitu di fitness mania atau membentuk indah badan ataupun buat nggak ada yang instan, lifestyle aja, kesehatan intinya kan itu nggak ada yang instan. Konsisten yang utama. Jadi ada 3 pilar ya Om ya, yang benar-benar kita harus balance, yaitu pola makan, pola latihan, sama pola istirahat. Kalau salah satunya kurang balance, itu juga bakal kurang maksimal ya. Jadi jangan apa ya namanya, orang tergoda makanan enak tuh pasti wajar ya, manusiawi. Cuman ya ada batasnya dan ada timingnya kalau bisa. Nah saya di sini kalahnya sama Mas Fuad itu padahal dulu sama berangkat bareng. Nah kenapa saya ngomongin kalah? Saya ngaku jujur, saya belum pernah ngalahin Mas Fuad sampai sekarang. Pernah 2010 ya aku yang kalah. Pernah sekali 2010 sekali aku ngalahin Mas Fuad ya. Di situ Mas Fuad kan selalu belajar dari kesalahan. Di situ jadi Mas Fuad tuh selalu belajar dari kesalahan, dan di situ juga kesalahan itu dibikin konsistennya dia buat benerin kekurangan dia gitu loh. Jadi sampai sekarang Mas Fuad ya belum ada yang ngalahin sampai detik ini ya. Ya mungkin next time pasti ada. Karena saya juga sadar banget. Sadar bakal ada yang nanya, kalau kamu kalah gimana? Ya pasti ada rasa kecewa, ada. Tapi udah mulai sadar diri lah. Tapi bukan berarti sadar diri terus bodo amat . Dan satu hal yang nggak pernah aku buang dalam diri aku gitu, ketika aku pernah ngalahin seseorang atau aku pernah menang terus aku ketemu lagi, tenang aja, dia udah pernah aku kalahin. Aku selalu menganggap baik aku tanding di manapun, nggak pernah aku ngeremehin lawan, nggak, walaupun aku pernah bukan ngalahin ya, kalau di atas dia lah mungkin. Di atas dia gitu. Kalau ngalahin diri kita sendiri. Nah itu ngalahin ego kita sendiri. Jadi nggak akan pernah aku selalu berpikir dia pasti kerjanya lebih keras lagi dari event kemarin, lebih sakit untuk lagi, ini gitu, lebih ketat lagi. Dan aku nggak boleh buat terus aku kendor latihan terus enggak. Aku harus berusaha lebih dari ini juga gitu loh. Buat diri aku, minimal buat diri aku di situ. Iya, jadi intinya ngalahin ego kita sendiri nomor satu ya. Jadi sekali lagi ya, masalah pertandingan itu sebenarnya adalah aplikasi selama kita latihan. Nah, di situ. Jadi bukan masalah aku harus juara, itu nomor sekian buat saya loh ya. Iya. Karena dari kalau kita dikasih kemenangan terus nanti takutnya ngeremehin ya. Nah itu sebenarnya yang ada dalam diri saya kadang, ya Allah jangan sampai aku ngeremehin seseorang itu, jangan sampai itu. Nah karena itu yang dibawa yang Mas Fuad sampai sekarang ya. Lebih baik ya. Jadi aku mau tanding, mungkin mau persiapan di pertandingan apapun itu, dimanapun itu, aku nggak pernah. Aku harus selalu buat diri aku harus maksimal, aku harus lebih baik dari kemarin gitu. Aku tanemin ya, jadi nggak ada perasaan aku ngeremehin siapapun, karena buat aku itu akan jadi cambuk buat aku. Kalau kamu ngeremehin, pasti kamu akan jatuhnya lebih sakit gitu di situ. Benar. Tapi selama ini cuma aku pikir, oh iya, aku suatu saat ketika aku kalah atau aku nggak masuk di juara pertama atau apa, minimal aku udah ada sejarah buat diri aku. Selama ini
terus ada trofi-trofi. Oh iya, ini buat cerita buat anak cucu juga. Iya bener. Di situ sebenarnya. Iya. Jadi ada plus minusnya juga. Intinya kalau kita ngeremehin ya siap-siap aja kamu jatuh. Iya. Di situ. Jadi itu tadi ya teman-teman, itu sebuah motivasi lah dari Mas Fani Fuadi dan dari saya juga, karena sebenarnya kita juga sampai sekarang masih belajar dan belajar. Tetap sama mantan buruh. Buruh pabrik, saya juga buruh pabrik. Ya kan? Lucu pokoknya ya. Dia jadi tukang bangunan, saya jadi petani. Iya, sama sebenarnya. Kurang apa coba? Dia jadi juri, saya juga jadi juri. Kita jadi atlet juga atlet. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi ya, konsisten itu yang utama. Jadi gini, misalkan teman-teman punya keinginan, itu kejar terus, konsisten. Jadi lurus aja kalian, jangan belok kanan, belok kiri. Itu intinya. Dia mungkin udah pegang trofi dulu. Saya 5 tahun cuma nyumbang. Beneran, nggak pernah dapet. Iya, bener. 5 tahun ikut event-event nggak pernah dapet gitu. Tapi di situ kok dia aja sih yang dapat, saya nggak pernah dapat. Tapi saya belajar dari situ. Jadi ada sejarah dalam diri kita. Harus belajar. Sampai sekarang, sampai detik ini pun kita masih belajar kok ya. Iya. Jadi itu tadi. Nggak ada yang baik, nggak ada yang lebih baik. Sebenarnya sama. Oke ya teman-teman ya. Jadi next kita bakal kolaps lagi ya. Nanti kita latihan bareng ya. Karena hari ini juga nggak sengaja kita lagi, Mas Fuad lagi silaturahmi ke tempat saya, jadi ayolah ngobrol-ngobrol pakai tang santai-santai Om ya. Iya, cangkruan biasanya Om Jowo, cangkruan. Nah. Kali ini di depan masjid adem banget, enak di bawah nyantai. pohon. Nah, jadi dekat rumahku ini, dekat sini ya. Jadi buat teman-teman ini, buat Mas Fuad aja apa untuk masukan, saran apa-apa buat subscriberku. Oke, buat Fitness Mania. Subscriber Freddy, jangan lupa subscribe juga channel saya. Oh enggak. Jadi gini, buat teman-teman semua, buat yang melihat video ini, intinya satu yang saya tanamin dalam diri saya, jalanin apa yang menurut kalian itu baik, positif tentunya, itu dengan satu tanggung jawab dan ikhlas. Di situ. Ketika ada dua unsur ini, itu kan kalian pasti punya rasa disiplin, motivasi untuk lebih baik di situ. Itu sih yang aku tanamin dalam diri aku. Iya. Aku jalani ini dengan ikhlas, aku jalani dengan tanggung jawab di situ. Buat aku. Sama konsisten ya. Nah, nomor satu ya. Dan tentunya jangan lupa Tuhan selalu ikut campur tangan, dan kita harus berdoa ya. Berdoa juga. Disitulah yang aku tanaminnya dalam diri aku gitu. Bukan aku latihan tapi terus kita lupa main di atas, enggak. Oke ya kan. Jadi itu motivasinya dari Mas Fani Fuadi ya. Ikhlas, tanggung jawab, maka disiplin, motivasi akan ada dalam diri kita. Iya, akan muncul dengan diri sendiri ya. Di situ. Pokoknya jalanin aja lah dengan ikhlas. Jadi having fun aja lah. Selama itu positif ya. Tapi kalau yang nggak positif ya jangan. Di situ. Oke, cukup. Oke ya teman-teman, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari Mas Fuad juga udah silaturahmi ke gubuknya bapak saya yang ada di. Belum sempat saya main ke Rembang juga. Karena tak tunggu main ke Rembang next belum. Time lah. Ya. Kalau aku udah ada waktu dan lebih banyak free-nya, insya Allah nanti satu keluarga lah main ke sana. Jadi kenapa tadi di awal saya bilang Mas Fuad orang kota? Jadi beliau lagi istilahnya merantau ya, cari ilmu, lagi ke Jakarta, dan doain buat Mas Fuad gedung yang buat gymnya Mas Fuad segera amin terwujud dan tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga Mas Fuad bisa kembali lagi ke Temanggung, berkumpul dengan sanak keluarga yang di sini ya. Kamu juga pengen balikan ke Temanggung? Iya, pengen balik. Nah, nanti kalau planning ke depan apa Mas? Kalau planning ke depan, saya tuh pengen pengen satu, aku bisa ngedidik bibit-bibit baru gitu, pengen gitu. Jadi akan ada penerus lagi gitu kan. Aku pengen gitu loh. Aku nggak butuh banyak orang, aku nggak butuh harus 50 orang, enggak lah, 1-2 orang yang bener-bener dia mau. Minimal aku bisa tularin apa yang aku dapat dan dia bisa terima, itu aja sih. Oke.
Yang ke depan Mantap. tetaplah pengen punya gubuk sendiri, punya Amin. gedung sendiri. Amin. Kan? Iya. Yang penting buat mensejahterakan keluarga yang jelas. Iya, amin. Apa yang kita jalinkan buat keluarga, bukan buat diri kita. Ya, mantap ya. Jadi buat teman-teman mungkin cukup sampai di sini ya video dari saya dan Mas Fahmi Fuadi. Buat yang subscriber baru saya yang belum mampir ke channelnya Mas Ya. Fuad nih, ada di sini linknya ya. Siap. Nanti kita sama-sama belajar aja ya. Oke. Oke, siap. Jadi Boleh maju terus ya buat channelnya Freddy. salam sehat, salam semangat, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.